Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yosef Serrano Corbavo, S.Phil M.Hub.In, salah satu dosen pada program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu isu-isu global dan organisasi internasional. Proses pembelajaran ini dibuat sebagai bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah isu-isu global dan organisasi internasional adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi ilmu pemerintahan yang diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Sebelum memulai proses pembelajaran ini, saya akan memberikan penjelasan tentang deskripsi mata kuliah isu-isu global dan organisasi internasional. Mata kuliah ini akan mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia internasional yang menjadi isu utama dalam era globalisasi saat ini, khususnya mengapa dan bagaimana isu-isu tersebut yang pada awalnya bersifat lokal kemudian berkembang menjadi isu nasional, dan pada akhirnya menjadi isu global. Selain itu, akan dibahas pula tentang aktor-aktor internasional, baik itu aktor negara maupun aktor non-negara, yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menangani isu-isu global tersebut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar terkait isu global dan perkembangannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Kedua, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar terkait globalisasi dan fitur-fiturnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan dinamika perkembangan aktor-aktor internasional secara mandiri dan bertanggung jawab. Keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis terkait aktor-aktor internasional secara logis, kritis, sistematis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kelima, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah data terkait hubungan antara permasalahan isu-isu global dan peran aktor internasional, serta menyusunnya dalam suatu rancangan karya ilmiah sederhana berdasarkan kaidah nilai, norma, dan etika akademis secara logis, kritis, sistematis, dan berkelompok dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan bidang keilmuannya. Adapun yang menjadi bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep dasar dan transformasi isu-isu global. Kedua, fenomena globalisasi dan fitur-fiturnya. Ketiga, aktor-aktor internasional, baik aktor negara maupun aktor non-negara. Keempat, studi kasus terkait isu-isu global. Proses penyampaian dan pendalaman bahan kajian ini akan berlangsung selama 16 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, menjelaskan tentang RPS, tata tertib perkuliahan, dan pengantar umum terkait dinamika isu global. Pada pertemuan kedua, akan membahas tentang konsep dasar isu, isu lokal, isu nasional, dan isu global. Pada pertemuan ketiga akan membahas tentang transformasi isu, mulai dari isu lokal, berkembang menjadi isu nasional, hingga pada akhirnya menjadi isu global. Selain itu, kita juga akan melihat dinamika dan transformasi isu dari isu high politik menuju pada isu yang sifatnya low politics. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang globalisasi dan fitur-fiturnya. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang konsep dasar dan macam-macam aktor internasional. Pada pertemuan keenam,
kita secara khusus membahas tentang aktor internasional yang pertama, yaitu aktor negara. Dan pada pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas tentang aktor-aktor non-negara. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, kita akan membahas secara khusus tentang IGO atau International Government Organization. Pada pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang NGO atau Non-Government Organization. Pada pertemuan ke-11, kita akan membahas tentang MNC atau Multinational Corporation. Pada pertemuan ke-12, kita akan membahas secara khusus tentang aktor individu maupun aktor non-negara lainnya. Sedangkan pada pertemuan ke-13 sampai ke-15, kita akan menganalisis atau membahas tentang hubungan antara isu-isu global, globalisasi, dan aktor-aktor internasional, serta mahasiswa mampu menyusunnya dalam suatu rancangan karya ilmiah sederhana atau makalah. Dan pada pertemuan ke-16, kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Adapun bentuk atau metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah melalui pemaparan materi berupa slide dan penjelasan singkat. Kemudian kita akan lanjutkan dengan presentasi dan diskusi antara mahasiswa dan dosen. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, mahasiswa juga akan diarahkan untuk belajar secara mandiri dan membuat tugas terstruktur, baik secara individu maupun berkelompok. Sedangkan bentuk penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku di Universitas Timor, meliputi tugas 15%, kuis 10%, partisipasi dan kehadiran 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%, sehingga totalnya menjadi 100%. Untuk tugas kita bedakan menjadi dua, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Berikut ini saya akan tampilkan proses pembelajaran satu pertemuan pada mata kuliah isu-isu global dan organisasi internasional. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-7 Oke. Sebelumnya kita mulai dengan doa. Kepada adik Beni, silakan memimpin kita dalam doa. Dosen dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam Bapa, ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, boleh syukur kami begitu besarnya Tuhan, sehingga kami tiba di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Dan dalam permohonan Tuhan, sesuatu perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra. Oke. Kali ini kita melanjutkan perkuliahan kita terkait aktor non-negara. Jadi kali lalu pada pertemuan yang ke-6 kita sudah membahas materi terkait aktor negara. Kali ini kita akan lebih mendalami terkait aktor non-negara. Sekedar mengingat, refresh kembali untuk minggu lalu, aktor internasional itu biasanya dibedakan menjadi dua. Aktor negara dan aktor non-negara. Oke, aktor negara, ada yang masih ingat pengertian negara? Oke, silakan. Negara itu apa? Negara adalah aktor atau pelaku yang menjalankan aktivitas internasional dengan diwakili oleh pemerintah. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Apa yang dimaksudkan dengan negara? Kali lalu kita sudah bahas bahwa negara itu adalah entitas berdaulat yang paling kurang memiliki berapa unsur? 4. Apa-apa? Negara itu harus punya wilayah, masyarakat, pemerintah, dan pengakuan. Oke. Jadi konsep negara itu adalah entitas berdaulat di mana entitas itu paling harus memiliki 4 unsur. Adanya wilayah, adanya pemerintahan yang berdaulat,
lalu adanya warga negara, dan pengakuan terhadap negara lain. Unsur deklaratif. Oke, kali ini kita akan bahas tentang aktor non-negara. Capaian yang ingin diperoleh mahasiswa pada pertemuan ini, yaitu mahasiswa diharapkan untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisis dinamika dan transformasi aktor-aktor internasional, khususnya aktor non-negara. Jadi intinya adalah manusia mampu mengetahui dan menganalisis dinamika dan transformasi aktor-aktor non-negara. Seperti yang di slide, apa yang dimaksudkan dengan aktor non-negara? Oke. Aktor non-negara adalah entitas yang memiliki pengaruh dalam politik ekonomi dan masyarakat. Aktor non-negara, entitas yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, Oke. Ada lain lagi? Oke, apa itu aktor non-negara? Aktor non-negara adalah entitas tak berdaulat. Jadi kalau misalnya aktor negara itu entitas yang berdaulat, punya kedaulatan, maka aktor non-negara itu dia tidak berdaulat. Entitas yang tak berdaulat namun memiliki pengaruh dalam interaksi internasional. Itu yang disebut dengan aktor non-negara. Aktor non-negara ada 5. Paling kurang ada 5. Yang pertama kita sebut sebagai IGO, lalu yang kedua NGO atau INGO, lalu yang ketiga MNC, ya ini bukan MNC TV Oke, MNC, keempat individu, dan kelima aktor non-negara lainnya. Kita lihat yang pertama, aktor IGO. International Government Organization. Atau kalau bahasa Indonesianya, organisasi internasional antar negara. Apa yang dimaksudkan dengan IGO? IGO itu artinya apa? International Government Organization. IGO itu singkatnya adalah organisasi internasional yang anggota-anggotanya adalah negara. Jadi kalau ada misalnya satu perkumpulan yang anggotanya adalah negara, yaitu IGO. Contoh misalnya, ya ASEAN, PBB, oke. Apa lagi? WTO, dan masih banyak lagi. Kalau di slide ini kita coba melihat klasifikasi IGO. Kalau secara global itu menurut UN, WTO, IMF, dan sebagainya. WHO. Lalu regional ada ASEAN, NATO, UE, Liga Arab, Uni Afrika, dan sebagainya. Juga ada menurut lingkup tujuannya, ada OPEC, WHO, UNHCR. Contoh misalnya UNHCR. UNHCR itu satu organisasi internasional yang ngurusin pengungsi. Jadi kalau misalnya kalian dulu tahun 99 adalah anak-anak dari Timor Leste, kalian waktu migrasi ke sini itu UNHCR yang urus kalian. UNHCR. Makanya dulu itu mobil UNHCR banyak sekali berkeliaran di Timor Barat sini. Karena mereka urus pengungsi. Setelah itu urus pengungsi selesai, Timor Leste menjadi negara merdeka, ya mereka selesai urus pengungsi, pulang kembali. Cari lagi di mana yang ada warga yang pengungsian, ada konflik di negaranya, lalu ada warga yang mengungsi, ya mereka urus lagi. Organisasi internasional yang menjalankan fungsi tertentu, ya dia hanya mengurus pengungsi. Kalau misalnya WHO, ya dia hanya urus kesehatan. World Health Organization, dia urus kesehatan. Itu IGO. Yang berikut, aktor non-negara yang kedua itu adalah INGO, atau kita sebut NGO, International Non-Government Organization. Atau bahasa yang lebih simpelnya adalah
LSM Internasional. Gitu. LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional. Jadi artinya apa? Satu organisasi internasional yang anggotanya bukan negara. Jadi kalau tadi IGO itu organisasi internasional yang anggotanya harus negara. Kalau bukan negara dia tidak bisa masuk IGO. Kalau yang ini organisasi internasional yang anggotanya bukan negara. Lupa, kalau dia bukan negara anggotanya apa? Ya kita lihat. Kita lihat beberapa contoh dari NGO. Ini beberapa contoh. Misalnya Greenpeace. Greenpeace adalah satu organisasi internasional yang dia ngurus apa? Lingkungan. Jadi kalau misalnya kalian kemarin nonton ada video yang lagi heboh tentang kerusakan lingkungan di Raja Ampat, itu ada suara-suara dari organisasi internasional Greenpeace. Itu mereka yang menyuarakan itu. Ada debat yang menarik antara misalnya aktivis dari Greenpeace dengan Pak Kiai dari NU terkait dengan tambang di Raja Ampat. Kalau kalian nonton itu debatnya menarik sekali. Greenpeace berusaha untuk menahan agar kerusakan lingkungan di Raja Ampat tidak boleh terjadi, sedangkan dari NU mereka tetap mempertahankan bahwa lingkungan itu harus diolah. Karunia Tuhan, karena lingkungan itu adalah karunia Tuhan yang harus diolah. Lalu ada perdebatan yang menarik, yang seru itu. Lalu misalnya ada juga Amnesty International, ada Save the Children, itu anggota-anggotanya bukan negara. Mereka biasa disebut sebagai LSM. Kalau Save the Children ya dapat bantuan donatur, lalu mereka urus misalnya anak-anak di TTU yang tidak sekolah dan sebagainya. Dan lain-lain, ada banyak sekali NGO yang ada. Oke, yang ketiga, MNC, artinya Multinational Corporation. MNC adalah Multinational Corporation, artinya perusahaan internasional. Perusahaan internasional. Badan usaha yang tujuannya mencari keuntungan dan ruang lingkupnya adalah global. Jadi perusahaan internasional, kan perusahaan itu harus mencari keuntungan. Tidak ada perusahaan yang tidak mencari keuntungan. Dan perusahaan itu ruang lingkupnya global. Artinya dia ada di hampir semua negara gitu. Dia ada di hampir semua negara. Oke, MNC biasanya punya kantor pusat dan kemudian kantor cabang di banyak negara. Contoh misalnya Facebook, kantor pusatnya di Amerika, kantor cabangnya ada termasuk di Indonesia. Oke, next. Oke, jadi ini jumlah MNC sekarang ini 65.000, banyak sekali. Nah, ada beberapa contoh MNC, McD, Facebook, Apple, Toyota, dan sebagainya. Ada banyak sekali MNC yang ada kita ketahui bersama. Kalian bisa cari referensi itu di Google untuk perbanyak. Tadi kita lihat ada 65.000 MNC di seluruh dunia. Jadi ini Pak hanya tampilkan ada 4. Jadi kalian cari lagi 64.994 lagi, 96 lagi ya. Cari, baca di Google ya. Oke. Lalu next. Dan aktor internasional yang keempat itu adalah individu. Individu. Individu artinya entitas atau person mengatasnamakan dirinya, tapi aktivitasnya itu bisa punya dampak terhadap aktor non-negara yang lain. Contoh misalnya, individu. Misalnya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan sebagainya. Valentino Rossi misalnya. Itu individu-individu yang punya pengaruh yang signifikan. Lionel Messi, sekarang misalnya Lionel Messi ada main di Piala Dunia antar klub. Ronaldo kemarin dia juara. Mereka individu yang punya dampak atau pengaruh secara internasional. Oke. Contoh lain misalnya Mother Teresa, Paus Franciscus sudah meninggal sekarang, Paus Leo. Oke, itu mereka punya. Kenapa misalnya
Kalau waktu Paus Fransiskus meninggal itu beritanya hampir setiap hari kalau kita nonton itu di TV, di media sosial hampir. Karena mereka aktor internasional, tergolong aktor internasional. Pemilihan Paus kemarin sehingga terpilihnya Paus Leo ke-16, ya itu hampir selalu diberitakan. Karena apa? Karena suara yang mereka gaungkan itu akan berdampak secara internasional. Kalau kita lihat di video kemarin, banyak pemimpin-pemimpin dunia yang hadir di pemakaman Paus Fransiskus itu. Oke, next. Oke. Dan aktor non negara yang terakhir adalah aktor kita sebut sebagai aktor non negara lainnya. Aktor non negara lainnya. Itu ada beberapa, misalnya kelompok kejahatan internasional, kelompok teroris dan sebagainya. Contoh misalnya kelompok kejahatan internasional itu misalnya Yakuza di Jepang. Kalian tahu Yakuza? Ya, organisasi kejahatan yang di Jepang. Yang kalau kalian nonton filmnya yang tato banyak ya. Tato di leher, untung di biji mata justru tato, soalnya dia juga tato. Oke, Yakuza. Triad di Cina, kartel narkoba. Di Meksiko, kelompok kejahatan internasional. Mereka ada di satu negara, tapi pengaruhnya banyak ke negara lain gitu. Atau mereka punya jaringan di negara lain gitu. Oke, yang berikut misalnya ada kelompok teroris, ISIS, lalu Muslim Brotherhood dan sebagainya. Bisa paham? Bisa. Oke. Kali lalu Pak kasih tugas tentang paling kurang kalian memilih salah satu aktor internasional, lalu berikan pendapat apa kontribusi aktor internasional itu, Oke. Sudah toh? Sudah semua toh? Sudah dikerjakan toh? Oke. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Salah satu isu global yang terbaru yang sudah kita ketahui yang menjadi perhatian utama adalah konflik bersenjata antar negara. Mengapa isu ini dapat disebut isu global? Karena konflik bersenjata antar negara dampaknya melampaui batas-batas negara dan mempengaruhi stabilitas internasional. Contohnya itu pada perang di Ukraina dan konflik di Gaza. Tidak hanya menyebabkan penderitaan lokal, tetapi juga menanggung rantai pasokan global, memicu krisis energi dan memperburuk ketegangan geopolitik. Aktor-aktor yang terlibat dalam isu ini yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tanggung jawab dari aktor ini adalah bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui resolusi dan misi penjagaan perdamaian. Oke. Aktor yang terlibat PBB, jangan lupa kedua negara itu juga yang terlibat. Oke, kedua negara juga itu terlibat. Itu mereka juga disebut sebagai aktor internasional. Ada lain lagi? Ya, Rai. Tentang isu ketegangan di Asia Timur yang menghubungkan beberapa negara untuk terjadinya konflik ini ada Tiongkok, Taiwan, Amerika Serikat. Nah, semakin tegang konflik ini terutama di bidang militer dan teknologi. Yang kita tahu Amerika dan Tiongkok ini memiliki ambisi yang kuat untuk memajukan negaranya di bidang militer. Nah, di satu sisi Amerika ingin Taiwan ini tidak bergabung lagi ke Tiongkok, tapi Tiongkok ingin reunifikasi antara Tiongkok sendiri dengan Taiwan. Nah, mengapa ini disebut isu global? Karena pertama ada kepentingan strategis dan militer. Taiwan dianggap oleh Tiongkok sebagai provinsi yang memisahkan diri. Dari situ Tiongkok sendiri berpikir Taiwan akan menjadi negara yang memiliki kuasa lebih dari Tiongkok sendiri. Berikut ada dampak ekonomi dan teknologi. Ketiga negara yang bersinggungan ini memiliki dampak ekonomi, membuat dampak ekonomi dunia sangat kental sekali, di mana itu ada juga percampuran permainan saham. Kalau di Indonesia sendiri, dampaknya bisa pada nilai tukar rupiah. Kalau terus selanjutnya aktor internasional dan peran mereka
adalah tiga negara ini sendiri, yaitu Benar Tiongkok, sekali, nilai tukar rupiah sangat sensitif. Taiwan, dan Amerika Serikat. Nah, ada juga sekutu Amerika seperti Australia, Inggris, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Lake, kau punya apa? Oke, silakan. Jadi isunya stunting ya? Oke. Nanti adalah masalah kekurangan gizi kronis pada anak yang pertumbuhan fisik pada anak dan perkembangan otak ini menjadi permasalahan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Faktor internasional yang bertanggung jawab pertama WHO, UNICEF, PBB, dan pemerintah. Saat ini sangat penting untuk perkembangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Oke, terima kasih Lake. Saya punya lagi. Ya, silakan. Ini ada isu global terkait dengan deforestasi hutan tropis. Deforestasi penggundulan hutan terutama di daerah tropis seperti dan Brasil telah menyebabkan hilangnya jutaan hutan tiap tahun. Hal ini mengancam keanekaragaman hayati, pelepasan besar karbon di atmosfer dan memperburuk perubahan iklim. Mengapa isu ini disebut sebagai isu global? Yang pertama itu karena skala dampak bersifat transnasional. Pelepasan CO2 dari deforestasi berkontribusi terhadap pemanasan global, berpengaruh pada cuaca dan iklim di berbagai negara. Aktor internasional yang berperan dalam isu tersebut adalah yang pertama negara yaitu Brasil dan Indonesia. Selain itu ada juga LSM yaitu Greenpeace ya. Oke, Greenpeace lebih ke isu-isu terkait lingkungan ya. Oke. Masih ada lagi? Oke, silakan. Tentang resiprokalnya Donald Trump. Ini Oke. sangat berpengaruh pada seluruh dunia karena itu resiprokal timbal balik. Di situ kenapa disebut ini global karena berpengaruh pada seluruh dunia melalui namanya perdagangan. Dan aktor-aktor yang berperan dalam resiprokal tersebut di setiap negara dan organisasi WTF sebagai organisasi perdagangan di situ untuk mengatur tentang namanya ekspor dan impor sehingga dapat stabilisasi kembali apa yang sudah kebijakan yang dikeluarkan Donald Trump. Dan di situ dari setiap negara diminta oleh Donald Trump pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Mei untuk bertemu bersama sehingga kebijakan ini bisa berdampak positif bagi setiap negara. Iya. Karena kebijakan yang dikeluarkan Donald Trump itu seolah-olah menguntungkan pada Amerika, bukan pada setiap negara. Indonesia mendapatkan namanya 32%. Di situ ketika Indonesia mengekspor ada namanya biaya tambahan. Di situ sudah meningkat dari biaya tambahan itu dengan sendirinya pendapatan Amerika atau keuntungan yang didapatkan lebih banyak. Dan di situ ada namanya surplus value, nilai lebih yang diambil oleh negara Amerika. Jadi maka dari itu saya katakan itu bahwa itu satu isu yang sangat berpengaruh di seluruh dunia, bukan hanya dari beberapa negara. Mungkin dari saya sekian. Oke, terima kasih. Oke. Nanti tugas-tugas kalian ini kalian bisa kumpulkan ya. Oke. Kesimpulan dari Pak, akhir kata, materi aktor-aktor non negara ini paling kurang kita refresh sedikit. Ada 5 aktor-aktor non negara, yaitu yang pertama IGO, lalu yang kedua NGO, yang ketiga MNC, dan yang keempat individu, dan terakhir adalah aktor non negara lainnya. Jadi hari ini kita membahas tentang isu-isu atau aktor-aktor non negara. Minggu depan pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS bersama ya. Oke, materinya dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini kita materinya. Jadi harap kalian persiapkan diri secara baik ya. Oke, itu saja. Selamat sore untuk kita semua. Oke. Ketua pimpin kita doa dulu.
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau memberkati dan melindungi kami bisa tiba di tempat kami masing-masing, memberikan aktivitas kami kepada Engkau kami puji di dalam sepanjang masa. Amin. Putra dan Roh Kudus.